Untuk semua ani-ani atau pelakor di luar sana, sebaiknya berhati-hati karena Anda bisa dipidana. Sesuai pasal 284 ayat 1 KUHP, perbuatan ini bisa dilaporkan secara pidana dengan ancaman masing-masing 9 bulan penjara. Namun, ada 2 syarat. Pertama, jika terjadi zina dengan suami orang, dan kedua, harus ada laporan dari istri sah. Jadi, ketika syarat ini terpenuhi, maka ani-ani atau pelakor ini bisa dipidanakan. Semangat! Guys, coba kalian dengarkan baik-baik perbincangan ini, oke? Ini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Nah, gitu loh guys. Jadi gini guys, dari perbincangan antara Ani-Ani itu dan RK, maka kita bisa simpulkan secara psikologis ya guys. Kalau Anda orang yang cerdas dan orang yang pintar, kalau kita nih bicara dalam keadaan emosi, marah, tertekan, kesal, dan sebagainya lah, yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya, atau sesuatu yang diperdebatkan, maka perbincangan ini tidak setenang ini dan teratur gitu loh. Artinya saya dulu, dia dulu, saya dulu, dia dulu. Yang namanya orang dalam keadaan emosi pasti ada pemotongan kalimat guys, ya, pemotongan kalimat. Artinya kita belum ngomong aja udah disela sama orang tersebut, dipotong dan sebagainya. Itu karena emosi dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau menurut saya ini berita hoax guys, ya. Jadi ada orang yang mungkin tidak suka dengan RK, dia membuat atau meng-create cerita tersebut dan dibesar-besarkan oleh dia supaya nama RK lebih jelek lagi. Maaf, saya tidak membela RK karena ini adalah kita bicara tentang real thinking ya gitu loh. Kalau kita bicara tentang psikologis dalam keadaan marah, itu bahasa dan ucapan yang disampaikan ini tidak akan setenang ini guys, oke? Dan tidak seteratur ini gitu loh. Pasti akan ada sesuatu yang gas gitu loh, ngegas, ngomongnya keras, intonasinya kencang dan sebagainya. Yang pasti kalau saya lihat dari dialogis tersebut, ini dialognya ini nggak natural. Oke, kenapa nggak natural? Pembicaraannya begitu datar untuk sesuatu yang sangat krusial, ya. Dan kemudian yang paling aneh adalah komunikasi tersebut berganti-gantian, bukan saling bertumburan. Kayak namanya orang bertumburan, dia ngomong gitu, kita pasti orang lagi kesel, lagi ngomong, di tengah-tengah kan satu membantah, di tengah-tengah nanti ada yang saling berdebat, umpamanya kayak gitu. Oke? Dan salah satu pihak, saya udah sebut ini siapa, saat dia bicara itu ada noise, tetapi saat pihak yang satunya bicara, noise ini hilang. Dengan demikian bahwa tidak mungkin ada suatu komunikasi misalnya lewat media apapun, kemudian komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini kemudian saat terekam, tapi saat yang satu bicara, noise ini kedengaran, tetapi saat yang satunya bicara ini hilang. Nggak mungkin, karena namanya komunikasi itu bukan kayak HT yang berganti-gantian. Dan nah, dengan demikian, oh ini merupakan satu potongan-potongan. Udah berarti ini adalah adanya suatu rekayasa. Bisa memang rekayasa yang dibuat berdasarkan dari komunikasi yang lain, kemudian dipotong-potong, disusun sehingga terjadi komunikasi yang seperti ini. Atau yang memang rekaman dari AI, misalnya tinggal menggunakan figur suara yang satunya dan suara yang kedua masing-masing pihak, ya kemudian direkayasa, kita tinggal ngomong apapun, suara yang keluar adalah suara si figur tersebut. Dua kata lucu, Ani-Ani speak up. Baru kali ini ada Ani-Ani yang muncul ke publik dan bilang kalau misalnya dirinya itu speak up dengan dibalik kata nama ibu mencari keadilan. Jadi lagi ramai ada salah satu politikus tuh yang dibilang kalau misalnya ternyata dia punya anak nih di luar nikah sama Ani-Ani tersebut, dan Ani-Ani itu speak up karena katanya udah buat perjanjian kalau misalnya anaknya itu bakal dinafkahin, ternyata dia hilang-hilangan dan susah dihubungin. Karena kesel ya, akhirnya si Ani-Ani ini speak up lah, dan juga dia bilang butuh keadilan untuk anaknya. Dan ibu mana sih yang tidak berkorban untuk anaknya gitu ya. Jujur nih ya, di bagian ibu rela berkorban untuk anaknya gitu ya, itu gue sangat amat setuju. Cuman kalau misalnya ibunya Ani-Ani, gue permisi dulu gitu, karena ya lu tahu resiko menjadi Ani-Ani. Itu laki-laki yang politikus salah, oke, titik salah, selingkuh dari istri sahnya. Tapi di satu sisi yang lain, perbuatan lu juga tidak bisa dibenarkan karena lu tahu dia punya istri tapi lu masih mau jadi ani-aninya. Kemarin aja kasus anak ani-ani gitu ya yang speak up itu udah dihujat sama netizen. Ini lagi ada ibu ani-ani pengen speak up terhadap anaknya gitu ya. Anaknya masih kecil dan mukanya ada di mana-mana. Itu jejak digital bahaya kata gua.
kata gue sih jangan lo up muka anak lo, apalagi nggak disensor gitu ya, karena mau gimana pun itu salah lo juga gitu kan. Lo mau minta keadilan saat ini dimana lo melakukan mau sama mau dan lo tahu dia punya istri, susah kata gue. Dari kasus ini kita belajar ya, kalau misalnya laki-laki udah selingkuh dari istri sahnya gitu ya, udah brengsek, udah pasti dia akan brengsek ke semuanya. Ya udah segitu aja dari gue, jangan pernah mau digibulin sama laki-laki brengsek. Peace, love, and gaul. Jadi kita semua tuh dibodohi dengan berita ini guys. Hati-hati guys. Jangan sampai kalian terprovokasi dengan ulah-ulah orang-orang seperti ini. Ingat, laki-laki mana yang mau dan sadar dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ibarat kucing nih kalau laki-laki, dikasih makanan enak setiap hari, melihat ikan segar, daging segar di luar sana dicaplok juga guys. Itu ibaratnya, itu analoginya. Tapi kalau perempuan, udah tahu laki-laki itu punya anak, punya bini, punya segala macam, dicaplok juga sama dia. Apa itu namanya kalau bukan tujuannya uang dan harapan ingin jadi diperistri? Jangan beri panggung untuk ani-ani, karena ani-ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Oke, saya masih menghargai dan menghormati wanita atau istri sah dibandingkan kamu ani-ani yang merusak hubungan rumah tangga orang lain. Kenikmatan semata itu hanya dibuat oleh dirimu sendiri. Jangan libatkan orang lain dalam kasus kamu. Oke, tidak ada pembenaran dalam kasus ini. Saya sebagai wanita pun malu rasanya. Paham? Mungkin ahli telematika akan lebih memperjelas apa yang menjadi statement saya. Karena dari sisi psikologis dengan kaitannya dengan apa yang dipublish dan itu ya istilah telematika saya nggak paham ya. Coba Abwah ya, mudah-mudahan Abwah bisa jawab ya hal ini. Tapi kalau menurut kajian saya seperti ini dan mudah-mudahan kita sama persepsinya. Oke, salam. Salam. Pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya, secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. Jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu keluarganya? Jadi itu balik lagi ke kakak. Aku bingung deh, di kasusnya RK itu kenapa banyak ani-ani yang bermunculan? Hah? Please wartawan, podcast, jangan kasih panggung untuk mereka. Oke, dimanapun orang yang merusak rumah tangga orang dan numpang tenar dan numpang dari kasus ini, jangan dikasih panggung. Please, tolong hargai rasa sakitnya istri sah yang sudah disianati. Yang namanya selingkuh itu, yang salah adalah dua-duanya, laki-laki maupun perempuan. Tapi yang lebih salah adalah perempuan. Udah jelas dia itu sudah punya keluarga, punya anak dan sebagainya. Tetap aja digebet dan melukai hati wanita, sesama wanita loh. Please, saya sebagai wanita, saya merasakan rasa sakit hatinya Ibu Cinta. Tolong ya para wartawan, jangan memancing di air keruh. Jangan kalian menumpang pansos di sini. Please, saya ingatkan sekali lagi, ini tidak baik untuk kesehatan mental. Ini bukan contoh yang baik. Oke? Para ani-ani, silahkan kalian selesaikan masalah ini tanpa kamera. Salam, Lita Gading. Udahlah, hanya aku mau up aja kemana. Terserahlah yang berani angkat podcast. Kalau bukti uang cash itu sudah pasti berbalut Bank BJB. Hah? Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Iya, jadi kan itu loh kak, kalau kasih uang cash itu kan selalu ada kayak dari Bank Mandiri, itu dari Bank BJB terus selama aku berhubungan gitu. Udah kan berkelanjutan gitu. Nggak, karena aku kan mau tahu dulu apa aja buktinya. Jadi itu buktinya masih banyak. Yang belum kamu keluarin? Iya. Gitu. Karena aku masih menunggu tiket bapak sampai dengan hari ini. Belum ada tim yang menghubungi aku. Kemarin ada, tapi kan saat ini kan belum nih. Itu hanya menjanjikan. Yang katanya mau ngasih kamu berapa duit itu katanya 2 miliar? Ya itu nanti aku buka di podcast aja. Oh ada yang, itu memang real ya, bukan dibikin-bikin ya? Enggak ada demi Allah, ngapain sih kan aku, ya ampun. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. Yang jelas itu belum semua, masih banyak. Oh ya udah. Pilih aja sehari satu kan. Tiap hari gitu kamu mau ngeluarinnya? Nggak takut kamu dilaporin? Aku nggak takut selagi aku benar kan aku bilang. Oh iya. Yang itu apa? Begininya ya. Aku harus memperjuangkan hak anak aku. Karena aku udah terlanjur dibuzzer, dibully pun, gitu.
Yang apa namanya, yang kamu bilang katanya di Windam itu apa? Di Windam? Iya, nanti tuh aku ceritain di podcast aja ya. Oh ya udah. Kan bingung aku udah. Ya udah. Kenapa harus bingung? Kalau kamu bilang bener kan ngapain kamu harus bingung?